Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agramedes. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UKPPG tahun 2024, soal PCK dan SCT ya. Nah, nomor 16 ini merupakan KLPPG 5 ya. Mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, soalnya, Pak Taat akan membelajarkan materi irisan bangun ruang. Kali ini, Pak Taat akan menerangkan irisan bidang datar dengan kubus. Pak Taat termasuk orang yang tidak pandai menggambar. Nah, ini kata kuncinya ya, tidak pandai menggambar atau melukis, sehingga selama ini ketika menerangkan bagaimana bentuk irisan yang terjadi, murid-muridnya sering kebingungan membayangkan hasil irisan tersebut. Nah, ini merupakan kesulitannya ya. Nah, ini dia tadi ya, murid-murid sering kebingungan ya. Nah, berikut ini strategi yang kurang baik. Nah, kurang baik berarti yang kira-kira yang tidak mendekati solusi atau bukan solusinya ya. Bagi Pak Taat dalam membelajarkan irisan bidang dengan kubus tersebut. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita lihat kesulitannya tadi dalam menggambar dan mengilustrasikan sehingga menyulitkan siswa dalam memvisualisasikan perpotongan bidang dengan kubus ya. Itu irisan bangun ruang tadi. Nah, kalau kita lihat yang A, dengan bermain dan belajar. Nah, metode ini tidak secara langsung mengatasi masalah. Nah, ini ya, tidak secara langsung mengatasi masalah. Memvisualisasikan perpotongan bidang dengan kubus ya, ini irisan tadi ya. Irisan bangun ruangnya. Nah, yang B, dengan belajar kelompok. Strategi ini meskipun bermanfaat, hal ini tidak secara khusus membantu dalam memvisualisasikan perpotongan bidang dengan kubus. Nah, tapi di sini ada kalimatnya bermanfaat, artinya bisa boleh lah gitu ya. Nah, yang C, dengan menggunakan slide presentation. Strategi ini mungkin berguna, tetapi masih bergantung pada gambar. Nah, ini ya, mungkin berguna ya. Nah, tapi masih bergantung pada gambar statis yang mungkin tidak cukup untuk visualisasi perpotongan bidang dengan kubus yang kompleks ya. Nah, yang D, dengan menggunakan media manipulatif. Nah, kalau ini strategi ini melibatkan model atau alat fisik yang dapat dimanipulasi untuk menunjukkan titik temu yang secara langsung mengatasi masalah. Nah, ini secara langsung mengatasi masalah ya. Nah, kalau kita lihat yang E, dengan simulasi digital. Strategi ini menggunakan alat digital untuk mensimulasikan dan memvisualisasikan perpotongan bidang dengan kubus sehingga secara efektif mengatasi masalah. Ini yang paling efektif ya. Nah, jadi dari kelima pilihan ini yang kurang tepat atau paling tidak memberikan solusi itu yang A ya, bermain dan belajar ya. Jawabannya di sini A ya. Oke, jika ada jawaban yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Nomor 17 ya, merupakan KLPPG 5, masih sama dengan soal nomor 16. Pak Fuad akan mengajarkan materi pertidaksamaan pada siswanya. Hal yang akan disampaikan adalah mencari himpunan penelitian dari pertidaksamaan X pangkat 2 tambah X kurang 6 lebih kecil dari 10 berdasarkan pengalaman tahun lalu. Nah, ini dia ilustrasinya tahun lalu. Ketika mengajarkan materi itu, Pak Fuad langsung memberitahukan bagaimana cara menyelesaikan. Nah, ini dia ya, langsung memberitahukan ya, bagaimana cara menyelesaikan. Nah, ini langsung dikasih tahu ya, menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Tetapi hal itu tidak mengubah. Nah, ini tidak mengubah ini yang terjadi ya setelah dia kasih tahu, tidak mengubah siswa menguasai betul materi tersebut. Nah, kali ini Pak Fuad berkeinginan tidak akan memberitahu secara langsung bagaimana mencari himpunan penelitian tersebut. Tahapan pembelajaran yang dilakukan Pak Fuad adalah sebagai berikut. Nah, ini nomor 1, meminta siswa terlebih dahulu mencari sumber-sumber terkait materi tersebut secara berkelompok. Nah, yang kedua, meminta per kelompok menyampaikan hasilnya di depan kelas. Yang ketiga, memberikan penguatan tentang mencari himpunan penelitian suatu pertidaksamaan secara umum. Nah, ini model pembelajaran ya. Model pembelajaran yang dilakukan Pak Fuad tersebut adalah bagian dari pembelajaran. Ini bagian ya, artinya ini potongan dari sebuah model pembelajaran atau satu model pembelajaran ya. Oke, kita bahas.
Nah, kita lihat ya, pendekatan Papuan melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok di mana mereka meneliti topik, mempresentasikan ya tadi ya langkah-langkah 1 2 3 tadi ya. Mempresentasikan temuannya dan menerima penguatan itu ya. Kalau kita lihat pilihan A, problem posing. Nah, ini melibatkan siswa dalam menciptakan masalah ya, bukan penyelesaiannya. Kalau yang kita lihat yang B, problem based learning, berfokus pada pemecahan masalah tanpa memberitahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini mungkin dekat ya tadi ya. Nah, yang C, diskusi kelompok, melibatkan diskusi kelompok secara langsung yang merupakan langkah kedua dari metode Papua. Artinya diskusi kelompok ini ada di langkah kedua tadi. Tadi kan 1 2 3. Tapi ini bagian dari model pembelajaran gitu ya. Ini belum full ya 1 2 3 tadi. Tapi langkah keduanya ini dia, ya diskusi kelompok. Kita lihat yang D, project based learning, melibatkan proyek jangka panjang, bukan diskusi singkat. Ini jelas salah ya. Yang E, konstruktivisme, ya ini melibatkan pembangunan pengetahuan melalui pengalaman, bukan hanya persentase dan penguatan. Oke. Mengingat langkah-langkah mencari sumber-sumber terkait materi tadi ya. Yang satu, yang kedua persentase, dan yang ketiga ada penguatan yang merupakan bagian dari pembelajaran. Ya jelas ya, problem based learning. Jawabannya paling tepat itu adalah B ya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah B ya. Jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Nomor 18 masih sama dengan KL PPG 5 ya, nomor 17 dan 16. Bu Sito hari ini akan mengajarkan materi neto, bruto, dan tara pada murid-muridnya. Bu Sito menayangkan suatu cerita di layar LCD. Berikut isi tayangan tersebut. Irfan dan Arpin saat istirahat membeli minuman kemasan berbentuk kotak di koperasi sekolah, masing-masing 1 kotak, sambil duduk. Sebelum meminum minuman tersebut, Arpin bertanya kepada Irfan. Ya, ini Arpin, Pan, di kotak ini ada tulisannya itu 100 gram. Apa itu artinya? Ya, Irfan, ya beratnya kotak ini, Vin. Kemudian Arpin menjawab, kalau beratnya kotak ini, mengapa kok ditulis berat 100 gram? Irfan, wah saya tidak tahu. Bu Sito lalu meminta siswa membantu Irfan menjawab pertanyaan Arpin dengan meminta siswa bekerja secara kelompok mencari informasi mengapa yang ditulis di kotak itu neto 100 gram bukan berat 100 gram. Selanjutnya, Bu Sito juga meminta siswa mencari informasi apa itu neto, bruto, dan tara. Strategi pembelajaran, strategi pembelajaran apakah yang digunakan Bu Sito dalam pembelajaran tersebut? Nah, ini jelas ya. Secara berkelompok, ini jelas ya pembelajaran kelompok. Kemudian mencari informasi sendiri ya. Jawabannya E ya. Pembelajaran inquiry ya, penemuan. Nah, kalau jawaban teman-teman berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 19 ya merupakan KLPPG 6, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, soalnya dalam pembelajaran sistem persamaan linear dengan 2 variabel, siswa telah mempelajari ada 3 kemungkinan banyak solusi dari suatu sistem persamaan linear, yaitu sistem persamaan linear memiliki 1 solusi, tidak memiliki solusi, dan memiliki banyak solusi. Guru akan melakukan asesmen untuk mengetahui apakah siswa dapat mengidentifikasi suatu sistem persamaan linear 2 variabel yang mempunyai 1 atau lebih solusi dengan membuat soal uraian. Soal berikut yang kurang tepat untuk mengukur tujuan tersebut adalah, baik, kata kuncinya di sini, siswa telah mempelajari ada 3 kemungkinan banyaknya solusi dalam SPLDP ya, sistem persamaan linear. Nah, di sini gurunya ingin membuat asesmen atau soal yang jawabannya itu mempunyai 1 solusi sistem persamaan linearnya atau lebih solusi. Artinya bisa kalau lebih dari solusi banyak ya. Nah, dengan soal uraian. Kalau kita lihat ini yang A, ini jelas 1 solusi, gradiennya nggak sama. Ya, M1 tidak sama dengan M2. Itu aja lihat. Oke, atau perbandingan koefisiennya. Ini jelas banyak solusi karena M-nya
sama ya, M1 sama dengan M2, kemudian perbandingannya ini sama semua nih, 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Ini setengah semua, jadi ini banyak solusi, lebih dari satu ya. Ini tadi satu solusi. Nah kalau ini ya, ini kalau kita lihat gradiennya 2/6 kemudian 5/2, perbandingan koefisiennya ini nggak sama, kemudian ini sama dengan 10/10, berarti ini satu solusi. Nah kalau ini 3/6 sama dengan -2/-4, tapi tidak sama dengan 1/5, artinya ini gradiennya sama. Nah gradiennya sama tapi tidak sama dengan perbandingan ini konstantanya, jadi ini sejajar ya, sejajar. Nah itu ya, karena yang ini tadi berimpit ya, ini tadi berimpit, jadi satu banyak solusi ya. Nah jadi ini yang kurang tepat ya, D. Nah kalau yang E kita lihat 5/1 ini koefisiennya dengan 2/2 tidak sama, dengan 18/10 tidak sama, jadi ini satu solusi ya. Jika ada jawaban teman-teman yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Nah di sini jawabannya D ya. Soal nomor 20 merupakan KLPPG 7 mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten pedagogik ke teknologi ya, ini PCK, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah soalnya, Sapila mendapatkan soal dari Bu Guru berikut. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku dengan harga Rp64.000. 2 lusin buku terjual dengan harga Rp2.500 per buah, dan 1 lusin buku dengan harga Rp1.750 per buah ya. Berapakah persentase keuntungan yang didapat oleh pedagang tersebut? Hasil pekerjaan Sapila sebagai berikut. Nah ini dia hasil pekerjaannya. Kita lihat di sini 3 lusin 64.000, ini berarti di sini perhatikan di sini kalau 3 lusin kan harusnya 36, tapi di sini 30 ya. Ini 2 lusin 20, harusnya 24, ini 1 lusin 10, harusnya 12 ya. Ini salah. Jadi pengalinya 64 nih. Ini oke, ini 64 benar ya. Kalau ini tadi 2.500 harusnya kali 12, ini dikali 24, ini kali 24 ya. Tapi ini dikali 20, ini salah. Ini juga harusnya dikali 12 ya. Nah ini ya. Nah jadi hasil akhirnya jadi salah. Nah berdasarkan jawaban Sapila, kesalahan yang dilakukan oleh Sapila antara lain ada kesalahan dalam ya ini. Kalau kita lihat decoding, yakni tidak dapat mengenali atau membaca istilah dalam soal, tidak mengenali simbol, atau tidak mengetahui apa yang ditanyakan soal. Nah di sini dia tahu apa yang ditanyakan soal ya. Simbol kayaknya di sini dia tahu juga gitu ya. Berarti ini bukan ya. Nah yang B, proses skill ya, yakni tidak mampu melaksanakan langkah-langkah dan prosedur secara benar. Nah ini langkahnya sudah benar ya, ya sudah benar, berarti ini salah. Yang C, comprehension, yakni tidak memahami istilah frase atau tidak mengetahui pertanyaan secara komprehensif. Nah ini dia tahu pertanyaannya nih. Pertanyaannya itu berapa keuntungannya ya? Ya jelas dia modalnya dikurangi dengan harga jualnya tadi ya. Nah ini buku dijual dengan ini. Jadi 64.000 dikurangin 50.000, kemudian dikurangnya lagi ini 17.000 ya. Yang ini salah. Yang D, transformation ya, transformasi, yakni tidak mampu mengubah informasi dalam pertanyaan ke simbol matematika, operasi, dan kalimat matematika dengan benar. Nah ini bisa jadi karena tadi kan 1 lusin di sini dibuatnya 10 buah. Nah ini salah ya, harusnya 12. Oke, ini bisa jadi jawabannya. Encoding, yakni tidak dapat menulis jawaban yang benar atau tepat dalam bentuk angka, simbol, atau kata-kata. Nah ini kalau dia tadi ini 10, ini dibuatnya 12, ini sedangkan 10 aja ini angkanya sudah benar ya. Nah jadi jawabannya menurut kami ini salah, D ya, D ya. Jika ada jawaban teman-teman yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.